Halo, apa kabar semuanya? Nah, kali ini kita akan membahas satu aplikasi, satu buah platform, yakni namanya adalah Clubhouse. Nah, tapi kali ini kita tidak akan membahas dari perspektif keamanan atau mungkin apakah aplikasi social club ini baik atau tidak. Saya nggak sedang membahas mengenai itu. Belakangan mungkin Anda mulai notice ya, ada banyak orang yang posting di Instastories-nya atau mungkin di Twitter yang memposting mengenai bahwa mereka menggunakan aplikasi social club tersebut. Nah, kemudian mereka saling tag satu dengan yang lain dan seterusnya. Jadi, ya makin ke sini pengguna daripada social club itu semakin meningkat. Saya personal juga menginstall jadinya, menginstall aplikasi social club ini dan I learn a lot from that platform. Kalau ada yang belum tahu mengenai aplikasi social club itu adalah apa, aplikasi tersebut adalah sebuah platform yang mempertemukan antara orang-orang yang ingin sharing dan juga sharing tersebut dapat didengarkan secara live. Jadi nggak ada recordednya nih, nggak ada hasil rekamannya. Jadi kalau Anda ingin mendengarkan si A dan si B untuk ngobrol, maka Anda mesti stay tune pada waktu tersebut. Dikutip dari Business Insider 11 Februari 2021, Clubhouse didirikan pada tahun 2020 dan merupakan media sosial buatan Amerika Serikat yang berbasis audio. Singkatnya, Clubhouse memungkinkan pengguna membuat dan bergabung dalam satu ruang virtual untuk ngobrol dengan orang lain dalam panggilan konferensi yang besar. Aplikasi ini hanya berbentuk audio, nggak ada gambar, video, atau bahkan teks. Nah, selain bisa ngobrol di aplikasi tersebut juga kita selaku pendengar bisa raise hand nih. Kemudian kita bisa dipersilahkan untuk mungkin mengajukan pertanyaan atau mungkin menambahkan material dari topik pembahasan tersebut. Nah, saya pikir kenapa social club ini cukup booming ya? Ada beberapa alasan. Mungkin salah satu yang pertama itu dipopulerkan oleh Elon Musk. Elon Musk ini adalah salah satu tokoh yang menurut saya cukup unik. Kayaknya tweetnya berkuasa sekali ya. Dia promosi yang namanya Signal, Signal pun naik. Dia promosi Dogecoin, Dogecoin-nya pun naik. Sekarang dia promosi yang namanya social club, kemudian social clubnya juga cukup menarik gitu kira-kira. Nah, kemudian kalau Anda tanya lagi kenapa social club ini cukup booming, bagaimana Anda ketahui salah satu budaya di Indonesia itu adalah nongkrong ya. Bahkan majalah Times juga pernah membuat definisi daripada kata nongkrong tersebut. Jadi orang Indonesia pada dasarnya suka nongkrong menurut saya. Suka nongkrong, kemudian ngobrol dan seterusnya. Alasan ketiga kenapa aplikasi social club ini cukup populer, mungkin menurut saya adalah generasi milenial yang saat ini populasinya cukup banyak, itu adalah generasi yang suka mengejar yang namanya inspirasi dan juga mencari yang namanya ide-ide. Nah, data ini bukan dari saya saja, tapi kemudian ini adalah hasil riset dari IDN mengeluarkan sebuah riset mengenai Indonesia Millennial Report pada tahun 2020. Nah, jadi pada dasarnya generasi milenial itu adalah generasi yang suka belajar dan juga suka mendapatkan inspirasi. Nah, hanya saja Clubhouse ini kemudian membawa saya kepada sebuah perasaan. Dulu saya dengan mudah mengatakannya, tapi makin kesini makin terasa bahwa oh ternyata rasanya itu adalah begini ya gitu. Nah, rasa tersebut adalah FOMO, Fear of Missing Out. Aplikasi Clubhouse ini membuat menjadi semakin FOMO karena apa? Karena pembicaraan tadi tidak bisa diulang kembali. Jadi ketika kita melihat notifikasi, nah apa yang terjadi? Bawaannya kita kepo gitu kira-kira, mau tahu apa yang sedang mereka bicarakan ya. Dan memang isi pembicaranya menurut saya cukup menarik sih. Nah, saya personal juga adalah, menurut saya adalah orang yang dapat enjoy dalam belajar. Kalau Anda tanya dari mana resources saya belajar, ada macam-macam. Mulai dari video, podcast, buku, dan macam-macam ya sumber resource belajar. Dan saya bisa enjoy ketika belajar. Tapi dengan adanya social club ini dan juga ketika saya belajar lebih tepatnya, itu mendrive saya ke dalam sebuah setidaknya dalam 3 pertanyaan penting yang menurut saya cukup mengganggu saya gitu kira-kira. Nah, pertanyaan tersebut adalah apa? Mungkin yang pertama adalah berapa banyak buku atau mungkin podcast yang sudah kamu baca atau kamu dengarkan? Pertanyaan kedua adalah berapa banyak buku atau podcast yang kemudian kamu ingat? Yang ketiga mungkin berapa banyak buku atau podcast yang kemudian telah memberikan dampak ke dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, kalau saya buat riset tersebut, mungkin saya blast sebuah kuesioner kepada Anda, mungkin kita bakal sepakat sama-sama makin pertanyaan ke bawah bahwa makin sedikit ya gitu kira-kira. Nah,
Kemudian hal ini mulai mendrive saya kepada pemikiran berikutnya, yakni adalah kenapa setiap kali saya belajar, kemudian semakin banyak juga saya lupa. Mungkin Anda pernah mendengar kalimat-kalimat seperti ini, semakin banyak saya belajar, semakin banyak saya lupa. Nah, berarti kesimpulannya untuk apa belajar gitu, toh pada akhirnya lupa juga. Ternyata pertanyaan yang sama juga pernah dilakukan penelitian pada masa-masa sebelumnya. Nah, ternyata pernah ada penelitian dari Hermann Ebbinghaus, seorang psikolog Jerman, yang kemudian telah mengeluarkan sebuah kurva. Dari hasil penelitian dia mengeluarkan sebuah kurva yakni adalah the forgetting curve, oke? Kurva lupa gitu kira-kira. Hermann melakukan penelitian dan menghasilkan yang namanya the forgetting curve. Isinya adalah bisa kita lihat berikut ini. Kurva ini menggambarkan bagaimana sebuah informasi dapat dilupakan seseorang. Oke, kita bisa lihat kurvanya ini. Nah, dari kurva seperti ini, katakanlah ketika kita mengikuti kuliah atau seminar selama dalam durasi 1 jam, berapa informasi yang tersisa? Dari kurva ini kemudian kita bisa lihat informasi yang tersisa itu sekitar 30% saja dalam waktu 24 jam. Oke. Dan kalau kita telusuri kurva ini, maka makin lambat laun makin lama-lama hilang. Berarti statement pertama saya tadi benar gitu kira-kira ya. Makin banyak kita belajari bahwa makin banyak yang kita lupakan juga gitu kira-kira. Nah, kalau kita berhenti sampai sini berarti kita bisa ambil kesimpulan nggak guna dong belajar. Nah, tapi ada satu riset lagi yang kemudian telah menyempurnakan hasil penelitian daripada Hermann. Oke, penelitian ini dilakukan oleh Universitas Waterloo. Nah, jadi namanya itu adalah space repetition atau kurva pengulangan di dalam jangka waktu tertentu. Nah, dengan melakukan kurva pengulangan ini, kita bisa meningkatkan daya serap informasi kita. Nah, ini dia kurvanya. Jadi kurva ini lebih menyempurnakan ya tadi hasil penelitian Hermann ya. Pokok pikirannya itu sama, yakni penurunan serapan informasi. Nah, tapi di sini pada hari kedua kita bisa coba recall kembali atau membaca catatan kita kembali di waktu singkat. Katakanlah sekitar 10 menit. Nah, kemudian di hari ketujuh kita juga bisa baca lagi nih catatan kita dengan selama berapa lama? 5 menit. Nah, pada hari ke-30 kita bisa baca lagi nih catatan kita dengan durasi sekitar 2-4 menit. Dan hasilnya, setidaknya kita bisa menjaga kualitas daya serap informasi kita tersebut. Nah, jadi inilah ya alasannya kenapa saya selalu minta kepada mahasiswa dan juga saya sendiri untuk melakukan mencatat. Dengan kita mencatat, itu kita bisa melakukan recall di hari-hari berikutnya. Saya sendiri juga termasuk orang yang gampang lupa dalam setiap apapun yang saya pelajari. Jadi apa yang saya lakukan? Saya biasanya setiap kan selalu bawa sebuah catatan, kemudian saya menuliskan di situ. Oke, nah mungkin pendekatan menulis itu nggak terlalu relevan dengan Anda. Nah, saya ada pernah ketemu mahasiswa saya di mana ketika saya menjelaskan, dia tuh menggambar tuh. Nah, ketika saya lihat gambarnya lumayan bagus gitu. Jadi dia membuat sebuah mind map. Jadi dia mencoba membuat sebuah gambar peta pikiran yang kemudian kata dia sih dia itu memudahkan dia. Dan ternyata benar ketika diuji dalam exam, kemudian dia dapat dengan mudah merecall kembali pengetahuan tersebut dan kemudian menerapkannya dalam case-case yang kita munculkan. Nah, jadi saya akan coba sharing mengenai ada setidaknya 4 cara ya untuk mengenali bagaimana cara kita yang paling terbaik itu untuk belajar. Oke, harapannya dengan Anda mengetahui hal ini, Anda bisa memilih cara-cara yang mungkin relevan dan mungkin sesuai dengan cara belajar Anda. Nah, Anda juga dapat mengimplementasikan ini saat Anda belajar dari buku, dari podcast, atau dari video sehingga dapat membantu Anda untuk menyerap informasi dengan lebih baik. Harapannya itu tadi, tidak mudah lupa. Nah, cara pertama itu adalah dengan visual. Saya personal itu adalah pembelajar visual. Tiap beli buku biasanya itu saya terpengaruh dengan satu hal ya mengenai apakah ada gambarnya atau seterusnya. Jadi kadang ada buku yang cukup tebal, biasanya itu agak lama saya selesaikan karena saya lebih suka membaca sesuatu yang visual. Nah, selain itu, itulah kenapa saya lebih suka belajar melalui platform-platform seperti video. Nah, yang kedua, itu adalah menulis. Nah, ini salah satu cara yang saya gunakan juga untuk ketika belajar, yakni adalah menuliskan kembali apa yang saya dengarkan. Kadang saya membuat sebuah bullet point, atau mungkin saya sekedar mencatat. Yang berikutnya ini adalah caranya auditory. Auditory ini adalah cara belajar menceritakan kembali apa yang sudah kita pelajari. Ceritakannya kepada siapa? Boleh jadi kepada teman-teman atau mengajarkannya kembali. Itu adalah tipikal cara pembelajar orang-orang yang auditory. Nah, sebenarnya video yang saya gunakan ini juga sebagai salah satu platform saya belajar sebenarnya. Jadi ketika saya baca buku, kemudian setelah itu saya coba tuliskan kembali dan kemudian saya coba rekam dalam bentuk video. Dengan harapan apa? Dengan harapan saya dapat mengingatnya lebih lama. Jadi saya bisa mengingat kembali dan mungkin mengimplementasikan apa yang telah saya pelajari di dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, cara pembelajaran keempat itu adalah dengan yang namanya kinestetik. Kinestetik itu adalah biasanya dengan langsung mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari. Nah, hal ini juga selalu saya gunakan ketika saya belajar desain grafis, ketika saya belajar programming. Jadi itu biasanya ketika saya lihat, saya langsung coba merasakan, langsung experience. Oh, ternyata hasilnya begini dan seterusnya. Nah, jadi itu 4 hal yang mungkin dapat membantu Anda untuk mengenali gitu kira-kira ya. Ada 4 teknik untuk dalam belajar gitu supaya informasi tersebut tidak langsung datang dan pergi begitu saja. Ada baiknya Anda kemudian mengenali cara terbaik yang dapat Anda lakukan untuk mempelajari cara belajar Anda. Ada satu buah website yang dapat memberikan beberapa pertanyaan kepada Anda apabila Anda ingin tahu kira-kira Anda optimalnya belajar dengan cara seperti apa. Website tersebut dapat Anda kunjungi di Fark Learn. Website tersebut dapat Anda pelajari di situs Fark Learn. Kok nggak enak ya? Tapi bukan gitu sih. Ya, Anda dapat pelajari situs tersebut di FARK Learn. Oke. Kira-kira begitu ya. Nah, website tersebut dapat Anda kunjungi dan juga dapat Anda selesaikan beberapa pertanyaan yang disediakan tersebut. Nah, lebih baik Anda dapat mempelajari bagaimana cara belajar Anda yang terbaik. Siapa tahu Anda butuh, Anda juga dapat visit websitenya di sini untuk mengetahui dan memaksimalkan cara belajar kamu. Nah, video ini terinspirasi dari bukunya Felixandro Robi ya, yang judulnya You Do You. Jadi, buku ini juga membantu saya cukup banyak untuk mengenali diri sendiri. Jadi kalau Anda tanya rekomendasi buku apa yang bisa saya baca dalam waktu cepat, mungkin Anda boleh mengacu kepada buku tersebut. Nah, kembali ke social club tadi. Jadi sejauh ini saya juga personal belajar banyak ya dari social club tersebut. Kemudian saya dapatkan beberapa inspirasi yang membantu saya. Kalau Anda tanya mungkin, Pak, kira-kira social club ini bisa diimplementasikan atau bisa dimonetize nggak? Sebenarnya bisa. Oke. Jadi mungkin kita bisa buat sebuah talk show, kemudian ngobrol-ngobrol-ngobrol, kemudian setelah itu kita mention produknya. Jadi mungkin untuk brand bisa implementasikan di situ ya. Jadi bisa monetize gitu kira-kira. Nah, terkait dengan notifikasi tadi yang kita bahas di awal, memang benar awalnya saya merasa FOMO, tapi apa yang saya lakukan, saya kemudian sudah melakukan turn off notifikasi tersebut supaya setidaknya notifikasi itu tidak mengganggu kegiatan sehari-hari saya gitu. Nah, hal yang sama juga saya lakukan terhadap sosial media saya lainnya. Jadi jarang ada yang namanya notifikasi-notifikasi gitu, supaya tidak terganggu kegiatan yang kita lakukan sepanjang hari. Karena menurut saya salah satu musuh terbesar dari era yang cukup cepat ini adalah notifikasi ya. Karena notifikasi itu bisa nge-distract dari kita melakukan sesuatu, kemudian setelah itu kita stop, kemudian setelah itu kita scrolling terus gitu kira-kira. Nah, mungkin itu saja untuk kali ini. Semoga apa yang saya sharingkan ini bermanfaat. Kalau Anda suka, Anda boleh subscribe. Ya, itu aja ya. Sampai jumpa.